Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Sudah lama saya gak syuting video. Kebanyakannya kemarin saya live streaming. Sekarang mumpung gak hujan, lagi cerah. Ini sudah pukul 5 lewat ya. Mungkin sebentar lagi juga terdengar sholawatan di musola di masjid-masjid lewat toa. Temanya simpel, enaknya duduk gini, yaitu kenapa seorang pria pasti mengalami ada waktunya, ada saatnya ingin duduk menyendiri, alias duduk sendirian, entah itu di teras rumah depan sambil menikmati seruput wedang kopinya, sambil kelepus udutnya, seolah-olah seorang pria tersebut sedang tenang, damai, tidak ada masalah, seolah-olah tidak ada kegalauan. Itu hanyalah seolah-olah. Jika seorang istri paham dan memahaminya, pasti seorang istri akan sadar dan akan tersadar, juga akan menyadarinya. Apa sih maksud dan tujuan dari video kali ini? Seperti diceritakan, namanya juga cerita kisah nyata. Bisa jadi ini cerita kisah nyata saya pribadi, bisa jadi juga teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, bahkan mungkin juga para penyimak video di Cerita Kita Channel. Silakan diingat-ingat kembali, dianalisa kembali. Kenapa sih tanpa disadari kita ingin duduk sendirian, duduk menyendiri? Jika sudah teringat, silakan komen di video ini. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan juga loncengnya, supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Nah, kan sering begitu kan, sambil wedang kopi di depan, udut lagi dipegang, kita begini tanpa disadari. Begitu kita sadar, langsung seruput lagi kopinya. Diseruput wedang kopinya, langsung diisep lagi udutnya. Nah, di saat itulah begitu kepulan keluar, seolah-olah beban yang ada di dalam pikiran kita ini ikut dengan asapnya udut melambung ke angkasa. Coba, bener gak? Saya yakin pasti terasa demikian. Yang tadinya gimana ya, begitu duduk sendirian, lepas, gak terasa, seolah-olah gimananya
kepusingnya, kegalauannya terbang ke angkasa. Inilah uniknya. Banyak di antara kita yang belum sadar dan menyadarinya, seolah-olah itu adalah peristiwa biasa. Padahal itulah peristiwa yang sangat mantap sekali, istimewa sekali. Secara tidak langsung, diri kita ini selaku seorang pria, terutama seorang suami, itu sedang curhat dengan semesta. Jarang sekali seorang pria itu curhat kepada temannya, curhat kepada istrinya, curhat kepada anaknya, curhat kepada saudara-saudaranya. Sangat amat jarang sekali. Malah kebanyakan, bukan semua, kebanyakan memendam sesuatu permasalahan di dalam dirinya. Sesulit apapun, seberat apapun permasalahan tersebut, pasti hampir kebanyakan dipendam di dalam diri. Mau diungkapkan ke orang lain, ada perasaan malu. Mau diungkapkan kepada istri, ada perasaan gak tega. Masa iya istri dikasih suatu beban? Seharusnya seorang istri dikasih kebahagiaan. Kenapa harus saya bebani dengan suatu permasalahan? Pasti ada pikiran, perasaan seperti itu. Di saat berkurang beban yang ada di pikiran kita, lepas itu seruput lagi wedang kopinya. Begitu pikiran kita sudah mulai tenang, hati kita sudah mulai damai, pasti nggak bakalan lari kemana-mana. Pasti langsung masuk kamar, tidur, langsung pulas. Karena seolah-olah di dalam dirinya sudah tidak ada lagi beban permasalahan yang berat. Pesan untuk para istri, biarkanlah jika seandainya menyaksikan seorang suami sedang duduk menyendiri, jangan diganggu. Dan buat anak-anaknya juga, jangan diganggu jika seorang ayahnya, seorang bapaknya sedang menyendiri. Biarkan seorang bapak, seorang suami itu curhat dengan semesta. Karena yang ada di dalam pemikirannya, ini bukan pikirannya, yang ada dalam pemikirannya hanya semesta lah yang sanggup untuk diajak curhat oleh seorang pria ataupun seorang suami. Seberat apapun beban permasalahan, dijamin semesta sanggup untuk menerima curhatannya. Belum tentu yang namanya manusia sanggup menerima curhatan beban permasalahan dari kita. Itulah kenapa dinamakan dengan alam semesta. Kenapa kita sering curhat dengan semesta? Ada apakah dengan semesta ini?
takut kelamaan nanti keburu maghrib, nanti terganggu oleh suara toa. Karena di sini deket-deket masjid dan musolahnya, otomatis nanti suara saya ketutup sama toa. Nah, langsung ke kesimpulan aja. Kesimpulannya adalah, jika diri kita ini ada banyak permasalahan, banyak beban masalah yang begitu berat, jangan dikeluarkan, pendam di dalam diri kita, keluarkan curhatan kita kepada semesta. Karena saya yakin Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha menyaksikan. Di saat kita sedang curhat dengan semesta, saya yakin Tuhan mendengarkan curhatan kita. Tuhan pun menyaksikan apa yang sedang kita lakukan. Silakan eksperimen, coba duduk sendiri, siapkan wedang kopi, siapkan juga temannya kelepas-kelepus. Di saat kita menghisap udutnya, begitu ada di dalam, disitulah semua beban-beban permasalahan nempel dengan asap. Asapnya udut. Begitu kita hembuskan keluar, ikut terbang ke angkasa, ikut membaur dengan semesta. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya ini, supaya kita selalu dekat dengan semesta, dekat dengan Tuhan, bahkan harus lebih dekat lagi kepada semesta, harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itulah inti dari fana fi af'al, melebur dengan ciptaan Tuhan, melebur dengan semesta, fana fi af'al. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Ini belum ada kameramen, jadi saya harus matiin kamera sendiri, aktifin sendiri. Gak bisa pakai remote.